pernah ada dan mencetak sebuah lakon. Lalu pertanyaannya, kenapa sekarang Anda lahir lagi? Ya. Teori umum mengatakan karena Anda karmanya belum tuntas. Ibarat anak sekolah itu kagak lulus-lulus, balik maning. Ya. Itu kalau rumusan umum. Nah, tetapi secara faktual ini yang kita selami karena tidak semuanya itu pakai rumus itu. Sebagian besar manusia ya memang terlahir kembali karena dia belum bisa masuk ke dimensi lebih tinggi dan belajar di sana. Sebagian besar manusia itu hanya masuk ke satu dimensi seperti dimensi penantian, masih terikat oleh sebuah rumus ya, yang disebut sebagai buah karma. Tumimba lahir kembali. Terpaksa karena itu memang yang dicapai. Itu kebanyakan begitu. Tapi ada sebagian manusia yang sebetulnya lewat proses hidup di masa lalu itu bisa masuk ke alam cahaya. Ya. Secara sederhana, orang yang di dalam pikirannya ada konsep-konsep religius mengatakan itulah surga. Gitu ya. Jadi di antara Anda ini ada yang dulunya itu sudah masuk surga. Jadi jiwanya itu naik ke alam cahaya, alam kemalaikatan, alam kedewa-dewian kayak begitu. Kemudian memilih untuk terlahir kembali. Dengan sukarela memilih terlahir kembali sebagai proses belajar agar menjadi semakin paripurna. Nah, kalau bahasa negatifnya, ya kita menyebutnya the fallen angel. Ya. Itu kalau yang negatifnya udah enak-enak di sana jadi malaikat malah turun ke sini patah hati segala macam gitu kan. Itu namanya fallen angel. Itu kalau yang negatifnya label ini. Tetapi kalau kita agak lucu-lucuan, ya sebagian kita itu adalah malaikat yang kangen sama sate kambing. Agak kesini kan lebih netral. Ya. Bukan jatuh, memang ini bagian proses evolusi menuju kesempurnaan. Karena ada hal-hal yang itu hanya ada di dimensi material ini, tidak ada di sana. Oke. Nah, ada lagi dan ini sebetulnya limited edition. Jiwa-jiwa yang tercerahkan, ya, yang sama sekali tidak terikat oleh hukum tumimba lahir, karena nggak punya hutang karma, tetapi memilih untuk terlahir kembali. Untuk apa? Tentu saja menjalankan sebuah misi agung. Ya. Dari mana datangnya misi agung itu? Ya dari sang esensinya, dari Tuhan. Oke? Nah, apapun itu prosesnya adalah Anda mau itu lahir karena ikatan tumimba lahir, karena masih punya hutang karma, Anda terlahir kembali karena ingin naik kelas, ya. Kan di alam cahaya juga ini kelasnya banyak. Atau Anda memang terlahir kembali karena untuk sebuah misi agung, menjadi penyangga kesadaran, itu tetap melewati proses manusiawi. Ya. Jadi Anda masuk ke umumnya ya, nanti ada case-case yang spesifik. Itu ke sperma. Itu. Jadi jiwa itu mencolok dulu ke spermanya apa? Nanti ketika kemudian sperma ini ketemu dengan jodohnya, ya, ketemu dengan sel ovum, jadilah dia zigot. Nah, zigot ini sudah memuat jiwa. Itu. Jadi kalau kita bicara tentang ya proses kehidupan manusia di dalam rahim seorang ibu, itu semenjak pertama kali zigot itu ada, ya sudah, sejak saat itu jiwa itu ada. Kalau jiwa itu ada, esensi jiwa yang disebut sebagai spirit, ya itu pasti ada. Hidup itu juga sudah ada. Nah, inilah ya yang kemudian berkembang menjadi janin. Janin jadi bayi, sekarang jadi Anda. Oke? Nah, ketika menjalani hidup inilah, Anda sebetulnya sedang diajari untuk bertumbuh, untuk meningkatkan
level kesadaran. Ya, pada prakteknya pada kehidupan saat ini, itu Anda itu ada di spektrum ini. Ya. Masing-masing itu menempati satu spektrum kesadaran. Ada yang dekat dengan keakuan yang kuat, akhirnya ya secara emosi itu pasti menderita. Karena karakter dasarnya adalah keangkara-murkaan. Dan ada yang spektrum atas, dia semakin luruh keakuannya, semakin penuh kasih murninya, semakin ilahiyahlah dia, dan otomatis semakin bahagia. Jadi bapak-bapak dan teman-teman semua, ibu-ibu semua, pada saat ini raganya bisa jadi sama, maksudnya sama-sama ya, kita punya tubuh fisik ini, kualitas jiwanya yang berbeda-beda. Ini sekali lagi ada di dalam spektrum ini masing-masingnya. Gitu. Ada yang ajak misalnya di sini, terus ada yang ajak di bawah terus.